Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesa Atarsah, NPM 2121010153. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. A. Pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti. WJS Purwadarminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Ada pandangan kata itu dalam Islam, yaitu al-akhlak atau al-adab. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu serta merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan tersaji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran wejangan, patokan baik itu sendiri, tulisan maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat Durkheim, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. B. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak atau berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah keseluruhan. C. Hubungan moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku. Masyarakat kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia sempurna. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yakni kelompok yaitu berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral, dan kelompok dua berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal. Harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Menurut M. Rashidi, terdapat 3 macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum umum, yaitu yang pertama, hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Yang kedua, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Yang ketiga, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri, yang tiada hubungannya satu dengan yang lain. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Yang ketiga, ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.